Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Vina. Silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan membaca surah pendek. Hari ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Hari ini masuk semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Upah. Mengenai upah. Nah, karena minggu kemarin kita belajar mengenai upah, hari ini kita akan belajar mengenai pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pertama pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami ketentuan-ketentuan dalam memandikan jenazah. Yang kedua, siswa mampu memahami ketentuan-ketentuan dalam mengkafani jenazah. Yang ketiga, siswa mampu memahami ketentuan-ketentuan dalam mensolatkan jenazah. Dan keempat, siswa mampu memahami ketentuan-ketentuan dalam menguburkan jenazah. Untuk materi hari ini tentang pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah itu ada 4 langkah. Apa saja anak-anak? Langkah yang pertama, memandikan. Yang kedua, Mengkafani. Langkah yang ketiga apa? Menyolatkan. Atau sholat jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, jadi teknisnya nanti Ibu akan menjelaskan 2 materi ini dulu, memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian untuk materi tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah, nanti akan Ibu buat kelompok diskusi, dan nanti kalian yang mendiskusikan atau mencari ketentuan-ketentuan dari materi menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Oke, sekarang kalian buka buku LKS-nya masing-masing ya. Itu buka halaman 30, silakan dibuka. Di situ ada gambar tentang praktek jenazah. Boleh diamati dulu gambarnya. Dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu ada gambarnya, silahkan diamati dulu ya. Sudah diamati. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai memandikan jenazah. Nah, di sini setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak terkecuali ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan semua akan mengalami mati. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Subhanallahul azim. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya semua makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, dalam praktek pengurusan jenazah ada beberapa langkah-langkah tadi yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Adapun langkah yang pertama itu adalah memandikan jenazah.
langkah dalam memandikan jenazah itu ada beberapa ketentuan ya, termasuk ada syarat-syarat dalam memandikan jenazah. Syarat-syarat dalam memandikan jenazah itu ada 3. Boleh disebutkan Mbak Latifah apa aja syarat yang pertama? 1. Mayat adalah seorang muslim, bukan kafir. Kemudian syarat yang kedua? Didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Kemudian syarat yang ketiga? Mayat bukan mati syahid atau jihad. Nah, mayat bukan mati syahid atau jihad. Untuk tata cara dalam memandikan jenazah itu ada beberapa cara. Langkah-langkahnya silahkan dibaca pada halaman 31. Apa saja? Tata cara memandikan jenazah yang pertama, persiapan memandikan. Nah, persiapan memandikan itu mulai dari mempersiapkan air, kemudian mempersiapkan sabun, shampoo, wangi-wangian. Biasanya itu ada bunga ditaburkan pada airnya. Nah, seperti itu. Lalu cara yang kedua, langkah yang kedua, menutup aurat jenazah. Jadi jenazahnya ditutup menggunakan kain atau biasanya kita mengenalnya dengan kain jarit. Tahu kan kain jarit? Tahu kan? Tahu, itu ditutupkan untuk menutupi jenazah. Lalu tata cara yang ketiga, Membersihkan kotoran yang menempel di jenazah. membersihkan kotoran yang menempel di jenazah. Jadi kalau misalkan ada kotoran-kotoran menempel itu dibersihkan, tapi membersihkannya pelan-pelan saja. Jadi dengan lembut, jangan sampai ditekan banget ya. Itu. Langkah yang keempat apa? Mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah. Sama halnya seperti wudhu pada umumnya, tetapi ini yang kalau mewudukan jenazah itu tidak jenazahnya yang wudhu sendiri ya, tetapi diwudukan oleh orang lain. Sama praktek wudhunya seperti wudhu kita biasanya mau sholat seperti itu, tetapi kalau mewudukan jenazah itu tidak kumur-kumur dan tidak memasukkan air ke dalam hidungnya si jenazah. Jadi cukup untuk bagian mulutnya itu bisa dibersihkan menggunakan tangan, tapi pelan-pelan saja. Tuh, untuk hidungnya tidak perlu sampai memasukkan air ke dalam hidung. Terus membasuh muka dibasuh oleh yang hidup, bukan yang meninggal membasuh sendiri ya. Dibasuh tangan seperti itu, seperti yang wudhu pada umumnya. Sebelum kita sholat kan harus wudhu dulu kan? Nah, seperti itu. Kemudian langkah dalam pengurusan jenazah yang kedua itu adalah apa? Mengkafani. Nah, tata cara mengkafani jenazah itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan mengkafani jenazah itu cara mengkafani jenazah boleh dibaca Mbak Vina. Yang pertama apa? Mengkafani jenazah. Agar pembalut jenazah tidak sulit dilakukan, kain kafan sebaiknya dipotong menjadi 3 jika jenazahnya laki-laki atau 5 jika jenazahnya perempuan. Betul. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Jadi kain yang akan digunakan untuk membalut jenazah atau mengkafani jenazah itu kalau untuk jenazahnya laki-laki berapa lapis kainnya? Ada 3. Untuk jenazah perempuan ada 5. Kain yang sudah dipotong tadi, jika jenazahnya laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis tadi dibentangkan, kemudian jenazahnya diletakkan di atas kain kafan tersebut, kemudian baru dibalut dengan kain kafan. Setelah dibungkus dengan kain kafan, kemudian jenazah itu pada bagian-bagian tubuh yang berlubang, misalkan di lubang hidung, kemudian lubang telinga, kedua telinga itu ditutup menggunakan kapas. Kemudian diberi wangi-wangian pada kain kafannya gitu. Yang bertujuan apa? Agar jenazah bisa harum. Kemudian untuk tadi apa? Menghindari dari serangga. Setelah diberi wangi-wangian, selanjutnya diapakan, Mbak? Agar kain kafan tidak terlepas, hendaknya ditali secukupnya. Nah, agar kain kafan tidak lepas, setelah semuanya sudah dilakukan itu ditali. Ada berapa jumlah talinya dalam menali jenazah? Ada 7 tali. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai memandikan dan mengkafani jenazah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, sekarang untuk menginjak pada langkah-langkah yang ketiga dan keempat, menyolatkan dan menguburkan jenazah,
Ibu akan membuat kelompok, membagi kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, Ibu akan membagikan ini ya. Silakan dipakai ya. Nah, ini Ibu akan bagikan lembar diskusi. Nanti hasil diskusinya silahkan dituliskan di sini. Jadi masing-masing anggota itu harus memahami tentang materi yang sedang didiskusikannya. Nah, semuanya sudah mendapatkan nomor di kartu kepala sama mendapatkan lembar diskusinya ya. Jika sudah. Nah, di sini kelompok A itu membahas tentang materi sholat jenazah, kelompok B materi menguburkan jenazah. Untuk kelompok A misalkan nanti berdiskusi mencari jawaban mengenai syarat sholat jenazah, rukun sholat jenazah itu apa saja, dan sunah-sunah dalam sholat jenazah itu apa saja. Itu ya. Untuk kelompok B tentang menguburkan jenazah itu silahkan dicari materi cara-cara menguburkan jenazah itu apa saja. Kemudian hal-hal yang dilarang atau larang-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kubur atau makam. Begitu jelas? Jelas. Oke, kalau jelas silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, sudah. Sekarang Ibu akan memanggil salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ibu akan memilih secara acak nomornya ya. Untuk kelompok A, Ibu ingin nomor kepala 2. Siapa yang dapat nomor kepala 2? Ya, Bu. Mbak Vina, silahkan Mbak Vina maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Rukun sholat jenazah, niat berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, mendoakan mayat, mengucap salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok B. Kelompok B, Ibu pengen menunjuk nomor kepala 1. Siapa? Nomor kepala 1? Saya. Mbak Latifah, silakan Mbak Latifah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memberitahu hasil presentasi diskusi kelompok saya tentang tata cara mengubur jenazah. 1. 4 orang mengabdi tentang masing-masing di setiap sudut keranda, lalu bersama-sama mengangkatnya untuk diusung menuju ke pemakaman seraya mengucapkan doa dan sholawat. 2. 2 orang atau 3 orang menurunkan jenazah dari mobil atau dari keranda untuk diterimakan orang yang sudah siap di dalam kubur atau 2 atau 3 orang. 3. Jenazah diturunkan ke liang lahat dari arah kaki kubur terlebih dahulu. 4. Di dalam liang lahat jenazah dibaringkan ke kanan menghadap ke kiblat dengan kedua tangan bersedekat. 6. Agar tidak mudah terguling bagian depan dari belakang ganjal dengan tanah. 7. Sunnah melepas sebagian tali kafannya atau lazimnya pada bagian kepala jenazah. 8. Agar jenazah tidak langsung tertindih tanah, perlu kiranya di atas jenazah diberi kayu atau papan untuk menahan tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok B. Bagus ya, bagus semua. Sudah betul dan sudah keren dalam presentasinya. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang menguburkan jenazah. Tadi
sudah teman kalian ya, Mbak Latifah sudah betul, sudah keren dalam menjelaskan cara-cara menguburkan jenazah. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahi mengenai larangan-larangan dalam kubur. Di antaranya adalah menembak kuburan secara berlebihan. Kemudian larangan yang kedua adalah duduk atau bermain di atas kuburan. Kemudian larangan yang ketiga adalah membuat rumah di atas kuburan. Dan larangan yang keempat, membongkar kuburan tanpa ada sebab yang jelas. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar mengenai praktek tata cara mengkafani dan sholat jenazah. Jadi minggu depan materinya itu, dan tugas untuk minggu depan juga masing-masing anak Ibu minta untuk menghafalkan. Jadi tugasnya adalah menghafalkan doa sholat jenazah. Ini tugas individu ya, jadi masing-masing anak nanti menghafalkan ini. Kemudian minggu depan karena kita materinya adalah praktik, jadi kalian sudah hafal, langsung praktik sholat jenazah. Jadi kegiatan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik nanti. Paham tugasnya? Paham. Oke, kalau sudah paham, sudah jelas, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.